Tapi nggak perlu bangga, Pak. Malah sedih kita ya. Pesantren Az-Zaitun yang diajarkan ajaran-ajaran sesat. Dari mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ada perbedaan nggak? Tentu ada. Saya membayangkan kalau hari ini, di zaman ini, Imam Syafi'i hidup di Indonesia saat ini. Mungkin hari ini orang beramai-ramai mencerca Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i melakukan penistaan agama. Karena hanya urusan perbedaan pendapat. Ada orang menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan kehidupan yang sesat. Pimpinan Az-Zaitun dan yang sekaligus Presiden NI KW9. Yang lucunya lagi banyak orang-orang yang bersuara menyatakan di sana sesat, tapi tidak pernah datang. Jadi sebenarnya peristiwa atau masalah Az-Zaitun dengan NI KW9-nya ini cerita lama, cerita kurang lebih 25 tahun yang lalu, 98, dan kami di Forum Ulama Umat Indonesia membongkarnya di tahun 2001, jadi 22 tahun yang lalu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, yang kemudian menjadi viral hari ini dan dia tersangka, itu memang adalah benar adanya, bahwa dia merupakan tokoh sentral dari apa yang namanya NI KW9 Ma'had Az-Zaitun. Dialah tokoh utama dari semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialami di Jakarta ini khususnya, yaitu adanya cuci otak, istilah yang kemarin itu kita dengar, dan juga adanya baiat, adanya hijrah, itu semua benar. Salah nggak? Enggak, itu betul, itu baik. Ada perspektif logis. Yaitu bahwa dialah tokoh sentral yang pada saat itu tahun 92, dia merupakan Panglima Komandemen Wilayah DKI Jakarta, di mana pada saat itu dia memimpin secara keseluruhan untuk teritorial itu, dari mulai Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Tangerang, Banten Utara, dan Banten Selatan. Itu wilayahnya 9 itu. Dan dia memimpin itu sungguh-sungguh sangat luar biasa, dan itu yang tidak saya bisa gambarkan sebelumnya. Awal-awal saya masuk itu tidak seperti kejadian yang berikutnya, yaitu bahwa apa yang dia lakukan dengan perilaku keagamaan yang ada pada otaknya kemudian dipraktekkan dalam sebuah komunitas yang namanya NI KW9, itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah keagamaan yang umum. Lalu ada juga orang yang mengatakan Al-Zaitun terafiliasi NI. Di waktu yang bersamaan orang mengatakan bahwa Al-Zaitun adalah bentukan pemerintah untuk menghancurkan NI. Ini juga dua hal yang berbeda. Harusnya orang NI ini benci nih sama namanya sama Al-Zaitun karena bentukan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah benci karena dia NI. Yang mana yang betul? Pada tahun 96 ketika saya sudah keluar, saya meneliti lebih dalam lagi nih pergerakan apa sesungguhnya, ya kan? Saya membuat buku saat itu. Ini buku pertama saya 96. Saya beri judul Serial Musuh-Musuh Darul Islam, DITI maksudnya. Sepak terjang KW9 Abu Toto. Abu Toto ini yang si Panji Gumilang itu menyelewengkan NKA-NI pasca SM Kartosuwiryo. Jadi apa yang dia lakukan ini jauh sangat sekali, 180 derajat dengan apa yang pernah dilakukan oleh SM Kartosuwiryo. Itu tepatnya. Pertama, bahwa perilaku keagamaan yang dia lakukan itu adalah pemahaman dia terhadap ajaran Isa Bugis. Nah, itu pertama. Ya. Itu sangat kental sekali pemahaman itu, dan lembaga kerasulan. Saya mencatat ada 4 itu, bahwa ajaran Isa Bugis itu nempel melekat di dalam perilaku keagamaan Panji Gumilang. Yang pertama yang perlu dipahami pertama bahwa Al-Quran itu ditafsirkan menurut logika, rasio. Terus yang kedua bahwa perjuangan Rasulullah itu dibuat dengan fase-fase, fase Mekah, fase Madinah, gitu kan. Fase Zulumat, fase Nur. Makanya di dalam gerakannya si Panji Gumilang ini di dalam menyelenggarakan NI KW9 di teritorial DKI Jakarta saat itu, membagi fase perjuangan Kartosuwiryo kepada 6 fase. Fase pertama Hilful Fudul, fase kedua kerasulan, fase ketiga hijrah, fase keempat Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, fase kelima Futuh Mekah, fase keenam
khalifah fil ard. Dan hari ini merupakan fase Hudaybiyah menuju kepada fase Futuh Mekah. Jadi siapa Panji Gumilang dengan Az-Zaitunnya di sana itu merupakan sentral Ummul Qura yang akan dipersiapkan menuju kepada Futuh Mekah, yaitu pembebasan NKRI menjadi negara Islam katanya. Ini udah fase kedua, makanya pola rekrutmen ya kan itu tidak seperti orang-orang lain yang teroris itu, tidak ya, pola pergerakannya itu tidak melalui teror bom tidak, tetapi tetapi dengan pola rekrutmen, yaitu memberikan pemahaman kepada mereka agar ya mereka cinta NII. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Pada kesempatan kuliah duha kali ini, secara khusus kita ingin mengangkat tema yang sedang jadi banyak pembicaraan di masyarakat dan masih jadi pertanyaan tentang bagaimana kesudahannya, yaitu tentang kesesatan KW9 dan Az-Zaitun. Nah, kalau kita berbicara tentang kesesatan dan menyatakan ini sesat, kelompok ini sesat, atau orang itu telah sesat, gitu ya. Seringkali orang kemudian mengatakan, apa hak Anda untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang itu sesat? Ya tentu tidak ada seorang pun manusia yang berhak menentukan bahwa seseorang itu atau sekelompok orang itu sesat. Yang berhak menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ketika diriwayatkan di depan para sahabat, Rasulullah SAW membuat garis di atas pasir gitu ya, garis lurus. Dibuatlah garis lurus. Setelah itu beliau membuat lagi garis banyak itu. Dan akhirnya beliau kemudian membaca Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna haza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus, yang garis lurus yang satu itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah garis yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang tadi dibuat oleh Rasulullah SAW banyak ya. Yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, agar kalian tidak sesat. Artinya jalan yang benar menurut Allah itu hanya satu. Semua yang berbeda dengan jalan yang satu itu menurut Allah sesat. Jalan yang satu itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari dalam salat fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan-jalan yang maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, itu adalah jalan kehidupan manusia yang didasari oleh Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya menjelang wafatnya itu Rasulullah kemudian mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti jika ada orang menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan kehidupan yang sesat. Ya, setiap orang punya hak untuk memilih jalan yang sesat. Jadi ini yang perlu difahami oleh pimpinan Az-Zaitun dan yang sekaligus Presiden KW9. Kalau saya bersama para ulama sejak 22 tahun yang lalu membongkar ini nggak ada urusan pribadi dengan yang bersangkutan. Ini kewajiban kita untuk melaksanakan tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran bahwa jalan yang kalian tempuh itu adalah jalan yang sesat.
Ya mudah-mudahan mereka mau menyadarinya. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Soal mereka kekeh ingin berada di jalan yang sesat, ya itu terserah mereka. Tapi sangat mungkin banyak para pengikutnya itu yang sebenarnya tidak ingin sesat. Karena mereka mengira itu jalan yang benar akibat ketidakmengertian mereka tentang mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Maka kita ingatkan. Dan alhamdulillah ya, 22 tahun yang lalu sangat banyak sekali yang alhamdulillah keluar dari kelompok itu. Jadi sebenarnya peristiwa atau masalah Az-Zaitun dengan W9-nya ini cerita lama. Cerita kurang lebih 25 tahun yang lalu, 98, dan kami di Forum Ulama Umat Indonesia membongkarnya di tahun 2001. Jadi 22 tahun yang lalu. Sebenarnya bukan hanya ini kelompok yang sesat itu. Setelah kita bongkar ini, akhirnya kita mendapat lagi, karena kita koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu kita dapatkan ternyata di Jawa Barat itu terdaftar ada 250 aliran sesat di Jawa Barat. Benghar Jawa Barat itu urusan aliran sesat, Pak. Tapi nggak perlu bangga, Pak. Malah sedih kita ya. Tapi 250 aliran ini tidak semuanya masih eksis, Pak. Yang masih eksis itu hanya berapa gitu. Ada juga yang cuma ganti-ganti nama, Pak. Ada yang namanya Islam Murni, lalu ganti nama jadi Darul Hadis, lalu jadi Quran Hadis, sehingga dengan bangganya mereka memakai lambang KIHA, singkatan dari Quran Hadis, bahwa mereka lah orang yang paling taat pada Quran dan Hadis. Islam Murni. Pimpinannya di Jawa Barat namanya Wahyu. Bagus, di nama ngaran dari Wahyu, Pak. Kelompoknya namanya Islam Murni, Darul Hadis. Rumahnya di Jalan Sederhana, Pak, Bandung Utara itu. Masjidnya kalau dari Waspada itu nyebrang Jalan Sederhana, masuk Jalan Bijaksana, begitu turun sedikit belok kiri masjidnya. Meletuslah G30 SPK tahun 65, tahun 66 Pak Wahyu itu termasuk yang ditampak. Dia termasuk gembong PKI. Gembong PKI, tapi organisasinya namanya Islam Murni. Nanti sama aja dengan ini, Pak. Pesantren Az-Zaitun. Yang diajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi banyak, walaupun pernah terdaftar 250 aliran sesat di Jawa Barat ini, dan hampir 90% lebih itu memakai nama Islam, mereka banyak yang sudah tidak ada, tidak eksis lagi, Pak. Terutama aliran-aliran sesat yang hasil dari lamunan, Pak. Jadi kayak dulu di Bandung itu ada tukang cukur, Pak. Tukang cukur, mungkin suatu hari dia ngelamun, ini sampai kapan saya jadi tukang cukur? Akhirnya besoknya dia mengaku dirinya Nabi. Nah, ini cepat diamankan, taubat, selesai itu. Garut itu termasuk yang paling banyak nabinya, Pak. Nabi dari Asgar, asal Garut. Dalam catatan kami pernah 3 orang di Garut yang ngaku Nabi, Pak. Hingga karena mungkin mau ngaku lagi Nabi sudah tidak akan laku, karena akhirnya ada yang kemudian mengaku dirinya Tuhan. Garut, Pak. Garut. Namanya Ulo. Dan hebatnya lagi dia banyak itu hamba-hambanya, Pak. Pengikut-pengikutnya ya sudah jadi hamba, dia Tuhan kok. Maka biasanya dia duduk di tempat yang tinggi sambil bersila, hamba-hambanya duduk di sekelilingnya itu. Lalu mereka pun si hamba-hambanya itu berzikir. Di antara zikirnya itu mereka menyatakan La ilaha illa ulo, La ilaha illa ulo. Tidak ada Tuhan kecuali ulo. Nah, seulanya gitu. Jadi saya minta pada teman-teman dulu di FUI, coba dicari itu Tuhan ulo di Garut. Seperti biasa kita koordinasi dengan aparat. Lalu teman-teman lapor pada saya, menurut aparat katanya sudah dibawa ke Bandung. Ya kejar, saya bilang, sampai ketemu Tuhan itu. Hanya ketemu di Jalan Riau ini, Pak. Riau 11, sedang dirawat, Pak. Ternyata gelo, Pak. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan di Indonesia ini, orang gila saja bisa banyak pengikutnya, Pak. Jadi yang model-model begini biasanya nggak lama umurnya, Pak. Dulu ada Lia Eden ya, yang katanya dia berhubungan dengan malaikat Jibril. Akhirnya juga ini nggak lama umurnya, Pak. Biasanya yang
mampu bertahan lama, eksis, itu yang diciptakan. Pak. Jadi ada sebuah kekuatan yang menciptakan dia, menciptakan kelompok sesat itu. Nah itu biasanya yang bertahan, Pak. Selama yang menciptakannya masih kuat, nah dia masih dan diperlukan yang diciptakannya itu, ya dia akan tetap eksis. Contohnya aliran sesat tertua Syiah. Siapa yang menciptakan mereka? Yahudi. Loh Yahudi sampai sekarang masih kuat, ya mereka pun masih ada. Ahmadiyah. Siapa yang menciptakan? Kolonialisme Inggris. Sampai sekarang masih eksis, Pak. Ah, termasuk ini, Pak. Kenapa bisa bertahan sampai puluhan tahun ajaran sesat ini gitu. Ini karena diciptakan, nanti kita lihat gitu ya. Jadi NII 9 ini saya ingin luruskan dulu Pak. Bukan NII-nya Kartosoewirjo Pak. NII yang memang diciptakan untuk menjadi tandingan NII Kartosoewirjo. Jadi kepentingannya adalah lebih kepada politik Pak. Kepentingan politik. Maksudnya untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, NII Kartosoewirjo. Yang dulu menjadi masalah besar bagi rezim Orde Baru, keberadaan NII Kartosoewirjo. Jadi sekali lagi ini cerita lama Pak. Jadi tahun 2001, 22 tahun yang lalu, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu banyak menerima pengaduan dari para korban KW9. Karena banyaknya korban, maka akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tim investigasi. Kami beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat, Forum Ulama Umat Indonesia. Mulailah kita bekerja berbulan-bulan, Pak. Mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dari korban KW9 itu. Saksi-saksi yang kami miliki pada waktu itu, saksi-saksi dari yang teritorial, itu kebanyakan buruh, karyawan, mahasiswa. Termasuk juga saksi-saksi dari mantan guru-guru di Al-Zaitun yang mereka sadar lalu keluar. Itu yang menjadi saksi kami. Akhirnya kami memutuskan dan mengeluarkan fatwa. Pada waktu itu ya, tahun 2001, kami temukan ada 9 ajaran sesat mereka itu. Yang pertama, mereka meyakini bahwa setiap Muslim di luar KW9 itu kafir. Jadi di luar kelompok mereka semua kafir. Dan halal darahnya. Darah Bapak Ibu sekalian itu, ya darah semua orang Muslim lah. Darah 1,9 miliar Muslim di dunia itu halal. Dan mereka semua kafir. Yang Muslim cuman kelompok itu aja. Menurut keyakinan mereka. Nah itu nanti akan kita lihat itu setiap mereka yang sudah menjadi kelompok ini, mereka akan berusaha untuk berpisah dengan orang tuanya. Karena kalau terus tinggal bersama orang tua, ya berarti tinggal dengan orang kafir. Yang kedua, bahwa zina, berbuat zina dan maksiat lainnya, dosa zina dan maksiat lainnya itu bisa ditebus dengan membayar uang kepada negara mereka. Dan bayarannya itu ditentukan oleh negara. Waktu tahun 2001, itu ditetapkan bayaran untuk menebus dosa zina itu 200.000. 200.000 itu kalau dia berzina dengan wanita misalnya di luar kelompok KW9. Misalnya si pria KW9 berzina dengan wanita di luar kelompok berarti berzina dengan orang kafir. Nah, itu dendanya 200.000. Tapi kalau berzina dengan sesama nah ini rada mahal seetik, Pak. 250.000 waktu itu. Jadi lebih mahal 50.000 Pak. Kenapa? Ya karena berzina dengan sesama Muslim. Dan yang kedua, kenapa kalau dengan orang kafir lebih murah? Sebab mereka berharap kalau kalian mau berzina, zinahlah dengan wanita di luar kelompok kita. Sehingga kalau sampai terjadi misalnya kehamilan, tinggal ditinggalkan selesai. Tapi kalau berzina dengan sesama kelompok, kan jadi harus bertanggung jawab. Nah itu prinsipnya. Maka setiap yang habis selesai berzina, lapor kepada pimpinannya. Pimpinannya itu sudah ada pada tingkat lurah, camat, bupati, sampai gitu, sampai presiden. Jadi mereka tinggal berada di posisi mana, lapor bisa saja kepada lurahnya. Saya baru berzina, bayar 200.000. Dengan siapa zina? Dengan wanita di luar kelompok, 200.000, bayar. Sudah bayar? Sok zina di katanya.
Maka setiap dia punya uang, nah dia tinggal berzina saja, tinggal bayar 200.000, bebas dosa zina itu. Itu ajaran sesat yang kedua. Yang ketiga yang waktu itu kita temukan bahwa mereka meyakini bahwa tidak wajib mengqada saum. Jadi kalau di bulan Ramadan mereka saum kemudian batal, entah karena sakit, entah batal karena misalnya wanita berhalangan dan sebagainya, tidak wajib mengqada. Cukup dengan membayar denda. Jadi nanti kalau kita perhatikan ajaran sesat mereka ini serba duit, Pak. Semuanya serba uang. Jadi tinggal bayar denda, itu pun ditetapkan oleh negara. Yang keempat, untuk membangun sarana fisik Az-Zaitun dengan ini mereka rencanakan dulu Az-Zaitun itu menjadi ibu kota negara, Pak. Maka mereka sudah bangun pelabuhan kan. Sudah ada kapalnya segala macam. Rencana mereka nanti di situ juga ada bandara dan sebagainya. Rencana mereka itu jadi ibu kota. Nah, untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara ini di luar santri-santri yang ada di Az-Zaitun, ini yang ada di teritorial, Pak, yang ada di negara mereka. Warga negara mereka itu tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Paling banyak ya di Jawa Barat. Nah, setiap warga negara itu wajib menyetor kepada negara. Dulu mereka menetapkan kewajiban setiap warga negara itu per bulan harus bisa menyetor Rp800.000. Belakangan saya dengar sudah mencapai 2 juta, Pak, per bulan setiap orang. Dari mana mereka punya uang itu? Padahal kebanyakan warga negaranya itu buruh, karyawan. Waktu dulu kita bongkar itu yang paling banyak buruh itu yang jadi korban KW9 itu KHTEK, Pak. Itu paling banyak itu korbannya. Mahasiswa yang paling banyak menjadi korban dalam catatan kita ITB. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca di koran Pikiran Rakyat pada waktu itu diberitakan ada 200 orang tua melapor ke Polda Jawa Barat bahwa anak-anak mereka sebanyak 200 mahasiswa ITB di DO oleh ITB karena mereka sudah tidak pernah kuliah dan tidak pernah menyetor uang SPP karena uang SPP mereka setorkan pada negaranya itu. Di urutan kedua dalam catatan kami pada waktu itu tahun 2001 Unpad, Pak, yang banyak jadi korban itu. Di urutan ketiga Politeknik ITB Ciwaruga yang sekarang namanya Polban. Bahkan waktu itu ada 4 di antara mereka sudah jadi dosen di Polban. Selebihnya tersebar di perguruan tinggi yang lain termasuk Unisba juga ada korbannya. IAIN. Jadi mereka wajib menyetor. Dari mana uang mereka dapatkan? Dari prinsip tadi bahwa orang di luar kelompok mereka semuanya kafir. Karena mereka itu semuanya kafir, maka mereka berhak untuk mengambil uang dari harta dari orang-orang kafir itu sebagai fa'i, harta pampasan dari orang kafir tanpa perang. Nah, karena itu rata-rata mereka itu ya pernah mencuri, pernah menipu. Umumnya orang tua yang anaknya menjadi korban KW9 bangkrut, Pak. Kenapa? Ya percuma saja rumah dikunci, orang pencurinya ada di dalam rumah. Saya sampai mendapat laporan dari Subang waktu itu, Pak. Beberapa orang tua di Subang itu sampai sertifikat tanah, sawah habis semua. Karena anaknya masuk dalam kelompok ini. Mereka siap, Pak, untuk mencari uang karena mereka harus setor, itu wajib. Kalau tidak bisa disiksa, diludahi mukanya. Sehingga ada salah satu korban anak perempuan, anak gadis waktu itu menangis di depan saya, ada mungkin 1 jam menangis, cerita lagi, nangis lagi. Bayangkan Ustadz katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di otak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri tidak ketahuan oleh polisi. Wah, kalau saya tidak mencuri, dari mana uang saya harus menyetor? Sehingga dalam dokumen yang pernah kita miliki itu ya, itu setiap hari mereka bisa mengumpulkan uang sampai 1 miliar. Dari warga negara mereka yang ada di teritorial tentunya, yang tadi masyarakat, buruh, karyawan, dan sebagainya. Itu yang jumlahnya waktu itu tercatat di data kami pada waktu itu 151.000. Sekarang 151.000 kali 2 juta berapa, Pak? Nah, kalau mahasiswa di UI, kita dapat laporan itu, mereka sampai siap membuat stempel, Pak. Jadi membuat stempel seolah-olah rektor
yang membuat surat itu. Bahwa mahasiswa diwajibkan atau dekan itu, terserahlah mereka membuat apa gitu. Diwajibkan untuk membayar apa misalnya, padahal itu tipuan semua. Mereka bisa membuat stempel yayasan, itu paling banyak itu kan. Makanya jangan dipercaya semua yang beredar-beredar itu Pak. Dulu kita tahu itu Pak, kebanyakan orang pakai mobil, halo ya terus pakai, itu Pak. Saya berapa kali Pak menghentikan mereka itu. Saya lihat data-datanya. Saya sobek-sobek, saya lempar di muka mereka itu. Banyak yang dari mereka itu Pak. Ya mungkin juga ada yang benar Pak. Mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya belum menemukan yang benar Pak. Jadi mereka akan melakukan segala macam cara. Termasuk mahasiswi UI itu ada yang sampai pura-pura menjadi pembantu rumah tangga. Mahasiswi UI. Pura-pura jadi pembantu rumah tangga. Setelah 2-3 hari dia punya peluang, dia telepon teman-temannya, ambil pakai mobil, rampok, lari. Sampai begitu mereka itu Pak. Kalau tidak, mereka nggak siap untuk diludahi Pak. Nah kenapa mereka mau? Mereka sudah dibaiat Pak. Jadi korban-korbannya itu semuanya masuknya itu dibaiat Pak. Kebanyakan yang jadi korban itu diambil dari aktivis-aktivis masjid. Yang di ITB itu banyak yang kena di Salman Pak. Sedang ngaji itu didekati oleh mereka. Ada yang di Pusdai sedang ngaji itu anak perempuan baru lulus SMA, Gina kalau nggak salah namanya, saya masih ingat. Sedang apa Anda di sini? Sedang belajar agama, sedang ngaji. Untuk apa belajar agama? Ya supaya kita tahu apa kewajiban-kewajiban kita sebagai Muslim. Setelah Anda tahu, apa Anda bisa melaksanakan di negeri kafir seperti ini? Bengong dia. Jadi saya harus bagaimana? Ikut kami. Lalu cerita si Gina itu, dia dibawa ke Jakarta. Loh, saya belum izin orang tua, nanti orang tua saya bisa panik dan sebagainya. Nggak apa-apa, nanti kami yang memberitahu orang tua. Nah, dia dibawa ke Jakarta itu. Saya belum, sudah waktunya sholat, saya harus sholat. Jangan dulu sholat. Sholat nggak boleh, makan nggak dikasih, kalau minum masih dikasih. Nggak boleh berhubungan dengan orang tua. Sampai di Jakarta, si Gina itu tahu kalau ini daerah Pondok Gede. Jadi tempat pembaiatan itu mereka lakukan di 2 tempat di Pondok Gede dan satu lagi di Lubang Buaya. Begitu masuk daerah Pondok Gede, mereka ditutup matanya, Pak. Baru dibuka setelah mereka berada di sebuah rumah. Baru mereka buka. Dia nggak tahu sekarang rumah ini jalan apa, tapi di Pondok Gede. Dalam kondisi pikiran kacau, takut orang tuanya mencari, sudah lapar, tidak sholat. Dalam kondisi seperti itu, mau wudhu saja nggak boleh, gitu kan. Jadi dibuat kondisi fisiknya itu, psikisnya maksudnya, kejiwaannya itu goncang, Pak. Saat itulah doktrin masuk, Pak. Nah itu cuci otaknya itu. Doktrin mereka masuk itu. Setelah itu, kemudian dibaiat mereka, harus bersumpah setia. Nah, setelah dibaiat, sumpah setia, mereka ditanya, Anda tahu nggak sekarang siapa Anda? Anda adalah warga negara Islam Indonesia, Amandemen 29. Silahkan pulang ke rumah orang tua kamu, jangan pernah menceritakan ini pada siapapun kalau Anda masih ingin hidup. Diancam mereka, Pak. Rata-rata mereka ketakutan mau ngomong ke siapapun. Dan itu seperti dipantau saja mereka oleh pimpinan-pimpinannya itu lewat WA dan sebagainya, sehingga mereka merasa betul-betul berada dalam pantauan itu. Itu caranya, Pak. Nah, ketika kita keluarkan fatwa itu, alhamdulillah ya, sangat banyak sekali yang keluar, Pak. Sehingga mungkin mereka jadi kewalahan dari mana dana sekarang masuk gitu. Nah, kalau menurut orang dekat mereka di TV One kalau nggak salah itu ya, Pak Imam itu. Nah, itulah sebabnya mereka kemudian dekat dengan Yahudi sekarang ini. Mungkin berharap sumber bantuan dari sana. Dulu kita nggak pernah ada bukti kedekatan mereka dengan Yahudi. Ini ada, saya lihat dalam video seorang dari Fakta Israel, wanita namanya Monique Ziker. Dia mengatakan dia pernah membuat acara di Jakarta, dihadiri oleh 35 santri dari Az-Zaitun yang menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Sehingga si Monique itu mengatakan kalau dulu mereka itu sangat luar biasa mencintai NII, Negara Islam Indonesia, sekarang mereka berubah mencintai negara Israel. Kata si Monique itu dalam videonya itu. Monique ini dari Fakta Israel.
Yang kelima, ajaran sesat mereka itu bahwa taubat hanya sah jika melaksanakan sodakoh istighfar. Jadi apapun maksiat, kalau seorang mau bertobat tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus bayar dulu sodakoh istighfar, duit deh. Jadi semuanya serba uang, Pak. Semuanya serba uang. Jadi mengertilah kita dari mana sebenarnya sumber uang mereka itu. Yang keenam, ayah kandung kalau belum masuk kelompok mereka ya, maka ayah kandung itu tidak sah menikahkan putrinya. Kenapa? Ya kan ayahnya masih kafir. Jadi kalaupun supaya tidak ketahuan itu mereka menikah. Rata-rata begitu. Mereka dinikahkan oleh ayahnya, setelah itu kembali kepada kelompoknya, baru dinikahkan lagi. Itu dianggap mainan aja lah, supaya menghilangkan kecurigaan. Yang ketujuh, tidak wajib haji kecuali bagi yang mas'ul. Mas'ul itu pejabat-pejabat tingginya, setingkat menteri ya itu. Itu wajib haji. Dulu Pak, sekarang lebih sesat lagi ternyata. Mereka hajinya itu malah sekarang di Az-Zaitun. Jadi bisa dilakukan oleh semua itu dengan mengelilingi Az-Zaitun sambil menyaksikan kemegahan Az-Zaitun itu, sehingga mereka pun kalau kita jemaah haji itu mengagungkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka mengagungkan sang pemimpinnya itu, sang presiden yang telah berhasil membangun. Kalau para jemaah haji itu melempar jumrah dengan batu, mereka juga ada kegiatan melempar, itu melempar semen, sak semen untuk pembangunan itu. Yang luar biasa lagi adalah di poin ke-8, kesesatan mereka itu konon asasi, mereka menyebutnya seperti itu, undang-undang dasar negara yang mereka buat itu lebih utama menurut keyakinan mereka, lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Dan Al-Quran itu menurut keyakinan mereka itu sabda Nabi, buatan Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan. Jadi si konon asasi undang-undang negara yang mereka buat derajatnya lebih tinggi daripada Al-Quran, karenanya tidak terlarang untuk menginjak-injak mushaf Al-Quran. Yang ke-9, yang terakhir, yang ini kesesatan yang dulu 2001 pernah kita bongkar, Pak. Bahwa sholat aktivitas menurut keyakinan mereka, sholat aktivitas ini upaya mencari uang, cara mencari uang. Itu lebih utama daripada sholat fardu. Karena itu kebanyakan mereka sudah tidak sholat. Ada yang sangat pribadi Pak, dan kita punya saksi, seorang yang menjadi asisten pribadinya itu. Selama 4 tahun dia menyatakan nggak pernah dia sholat. Jadi dulu Pak, ketika kita keluarkan fatwa ini, saya lumayan disibukkan Pak, oleh para korban yang mengadu, juga oleh orang-orang tua korban yang sedang stres, panik, karena anak mereka hilang. Jadi bermacam-macam. Akhirnya saya umumkan waktu itu di radio PR Pak, Pikiran Rakyat. Waktu itu saya mengisi di radio itu. Sore itu saya umumkan saja kepada mereka para orang tua yang anaknya menjadi korban KW9 ini. Saya tunggu hari Ahad di Masjid Al-Fajar. Jam 9 lah waktu itu atau jam 10. Wah kumpul Pak, orang tua itu. Maka masjid itu menjadi saksi Pak, lautan tangis para orang tua Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan melihat saya di Metro TV waktu itu ditampilkan sedang menangis Pak. Gak tahan saya melihat mereka Pak. Membayangkan bagaimana kalau itu menimpa diri kita. Orang tua yang stres, anaknya yang gila, itu bukan 1-2 Pak. Yang jadi korban lalu keluar gila Pak. Yang saya masih ingat walaupun sudah 22 tahun, salah satu orang tua yang anaknya jadi korban itu seorang pejabat di Kanwil-Dikbud Jawa Barat. 3 anaknya. Yang terbesar, saya masih ingat semua itu. Yang terbesar mahasiswi tingkat akhir di Unpad. Yang kedua laki-laki, mahasiswa Politeknik ITB Ciwaruga, Polban sekarang. Yang ketiga si bungsu mahasiswi LPKIA yang di Soekarno-Hatta kalau nggak salah itu. 3-tiganya tiba-tiba hilang meninggalkan rumah. Susul ke kampus Unpad, nggak ada yang tahu. Tanya teman-teman dekatnya, kami bahkan sudah nggak bisa lagi menghubungi lewat HP. Rupanya mereka sudah ganti nomor. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana paniknya orang tua ketika anak mereka hilang. Entah masih hidup atau mereka sudah mati. Kalau hilang sehari 2 hari mungkin
Masih rada lumayan, 3 bulan. Sampai akhirnya si pejabat ini, karena sudah nggak bisa lagi konsentrasi bekerja pun nggak bisa, akhirnya mengajukan pensiun dini. Barulah di bulan keempat, anak-anak mereka itu kembali. Nah ditanya oleh ayahnya, dari mana kalian? Lalu ibunya kemudian mengatakan, sampai hati kalian menyiksa kami seperti ini. Asal kalian tahu, ayah kalian sekarang sudah pensiun dini karena stresnya. Dari mana kalian? Gak ada yang mau ngomong. Tadi kan ancamannya itu. Sampai katanya pengakuan si bapak waktu itu, dalam pertemuan para orang tua itu, yang akhirnya kita buat Ikatan Orang Tua Korban NI KW 9, waktu itu kita buat itu. Dia kemudian mengatakan, saking keselnya saya katakan pada mereka, harus saya pukul kalian supaya kalian mau ngomong. Nah, barulah nyeletuk yang anak laki-laki yang kedua itu. Jangankan pukul, bunuh kami tidak akan pernah ngomong. Lalu si ayah kemudian mengatakan, sudahlah ambil air wudhu, ayo kita sholat berjamaah. Harapan si orang tua mudah-mudahan setelah sholat itu mereka akan terbuka cerita apa yang terjadi dan sebagainya. Semakin terkejut si orang tua kemudian ketika anak mereka mengatakan, kami tidak bisa lagi sholat dengan bapak dan ibu. Loh kenapa nak? Bapak dan ibu masih kafir. Bisa dibayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua. Si ibu sambil menangis mengatakan, saya pak yang mengandung dan melahirkan mereka. Dengan perjuangan antara hidup dan mati menyusukan mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka. Ketika kami sedang sujud syukur di hadapan Allah, alhamdulillah mereka sebentar lagi jadi sarjana, tiba-tiba hilang. 3 bulan baru muncul hanya untuk mengkafirkan kami. Gimana pak? Bapak ibu mungkin gak percaya gitu ya. Saya itu rumah itu asal berapa kali selesai sholat subuh itu digedor orang pak. Ring, dor, buka. Pernah saya temukan begitu buka ada seorang bapak-bapak megang golok pak. Ya golok atau semacamnya lah gitu. Ada apa pak? Saya bilang, silahkan masuk. Saya nggak banyak waktu kata dia. Saya datang ke sini hanya minta fatwa dari Pak Kiai. Tolong fatwakan apakah pimpinannya itu sudah halal darahnya atau tidak. Saya bunuh hari ini juga. Tenang pak, tenang saya bilang. Silahkan bapak masuk, tenang. Bagaimana saya mau tenang Pak Kiai? 2 anak gadis saya hilang. Sudah 4 bulan tidak kembali. Ini pak yang terjadi di masyarakat waktu itu. Siapa yang peduli? Saya dapat laporan lagi ada anak ITB pak. Tinggal skripsi pak, sarjana. Dia alhamdulillah keluar pak. Atau mungkin dikeluarkan karena sudah terganggu. Terganggu pemikirannya pak. Kalau saya nggak salah dari teknik mesin, tinggal skripsi, kerjanya di rumah melamun, nggak bisa lagi kuliah. Ini kebanyakan yang begini nih yang dasar agamanya masih lemah, lalu didoktrin seperti itu, pikirannya jadi kacau, stres. Akhirnya orang tuanya kemudian menemui Pak Dekannya, dia minta tolong anak saya jangan di DO dulu. Kata dekannya, selama saya jadi dekan, insya Allah anak bapak ibu tidak akan saya DO. Kenapa? Saya tahu apa yang sedang terjadi. Karena anak saya pun sama jadi korban ini. Setahu saya itu anak ini akhirnya memang tidak pernah bisa menyelesaikan skripsinya itu. Kayaknya di DO pak. Oleh orang tuanya dibelikan kios kecil pak di Kosambi. Akhirnya apa? Jualan beras pak. Jualan beras. Calon sarjana ITB itu pak. Banyak pak, banyak yang begini-begini yang kita hadapi dulu itu. Ini korban-korban teritorial yang ada di masyarakat pak, yang dianggap oleh mereka sebagai warga negara. Belum lagi korban-korban para santri pak. Tapi ketika kita dulu mengeluarkan fatwa ini tahun 2001 pak, kita merasa seperti berteriak di padang pasir pak. Nggak seperti sekarang pak, kita seperti sendirian pak. Kemana ormas-ormas Islam? Kita ngadu kepada aparat. Ini gimana? Bahkan ketika kita mengeluarkan fatwa ini, banyak majelis taklim sedang pada ke Az-Zaitun, Pak. Maka saya pun ya setengah dicurigai gitu oleh, ini apa ini Pak Tian ini? Harusnya kita bangga, itu pesantren terbesar se-Asia. Saya ditelepon lagi dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya di Az-Zaitun. Dari Kalimantan, dari Sulawesi. Pak Kiai, tolong hati-hati, mungkin Bapak kena fitnah. Anak saya katanya sekolah di Az-Zaitun.
Nggak ada ajaran sesat. Mereka sholat, mereka ngaji. Saya tanya anak bapak dan ibu, ya lewat telepon itu, sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun katanya di Al-Zaitun. 2 tahun lagi, bapak ibu saya bilang, saya yakin bakal nelpon saya sambil menangis. Dari mana saya bisa tahu itu? Dari mantan guru-guru Al-Zaitun yang keluar, yang menjadi saksi kita. Bahwa ajaran sesat itu hanya akan diajarkan setelah tahun keempat. Kenapa tahun keempat? Tidak dari tahun pertama. Kalau dari tahun pertama, orang tuanya kemudian melihat perubahan anaknya yang kemudian jadi sesat, bisa ditarik, Pak. Kalau tahun keempat, mereka sudah menandatangani orang-orang tua itu, Pak. Orang-orang tua itu sudah mendatangi perjanjian ketika anaknya masuk ke Al-Zaitun, mereka nggak ngerti pada waktu itu lagi rame dan sebagainya, dibacakan sekian atau peraturan-peraturan, tanda tangan. Salah satu yang mereka tanda tangan itu bahwa mereka tidak akan pernah mengambil ijazah anaknya kecuali setelah 6 tahun. Begitu tahun keempat, mereka ajarkan ajaran sesat dan orang tua mulai menyadari mereka mau tarik anaknya, berarti mereka tidak akan menerima ijazah. Anak akan rugi 4 tahun. Seolah-olah mereka tidak pernah sekolah. Itu luar biasa ininya. Luar biasa cara mereka itu menjebaknya itu ya. Begitu kita keluarkan fatwa berdasarkan saksi-saksi mantan guru-guru di Al-Zaitun tentang itu. Bahkan ada seorang guru dari IAIN, Pak, sarjana IAIN yang pernah jadi. Makanya alhamdulillah mungkin karena modal dia ada gitu ilmu itu, akhirnya dia sadar keluar. Nah, dia pernah katanya mengajarkan ajaran sesat mereka itu kepada anak-anak di tahun pertama kedua, ditegur. Saya masih ingat kalimat yang tegurannya itu, ketika anak itu sedang belajar merangkak, jangan diajak berlari. Maksudnya belum saatnya untuk ditanamkan ajaran itu. Ketika kita mengeluarkan fatwa ini, alhamdulillah Menteri Agama Malaysia menanggapi itu, Pak. Lalu mereka membentuk tim investigasi Malaysia itu, melakukan penelitian di Al-Zaitun. 6 bulan mereka bekerja, hasil investigasi mereka benar Al-Zaitun mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Karena itu semua santri yang berasal dari Malaysia harus ditarik, apapun resikonya. Kalau mereka tetap belajar di sana, Malaysia akan menolak mereka bisa masuk lagi ke Malaysia. Tegas, Pak, Menteri Agama Malaysia. Kita alhamdulillah juga ke sana juga, Pak. Hasilnya bagus katanya, bangunannya megah. Ya memang bangunannya megah dan bangunannya tidak sesat, Pak, karena semennya juga nggak sesat, Pak. Maka pada waktu itu kita diundang, Pak, diundang oleh Majelis Ulama Indonesia untuk berkoordinasi dengan MUI Pusat. Mereka lalu meminta saksi-saksi dan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Kita bawa, Pak, saya sendiri datang, Pak. Ketua investigasi Majelis Ulama Pusat pada waktu itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang waktu itu posisinya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Untuk urusan Al-Zaitun ini saya berkoordinasi dengan beliau, Pak, sebagai ketua investigasi. Kita hadirkan itu mantan-mantan guru Al-Zaitun, mantan-mantan pejabat teritorial, itu kita bawa semua itu ke sana itu. Mereka bekerja 9 bulan. Mereka bekerja 9 bulan. Hasilnya sudah keluar, Pak. Sudah ada. Mereka menyimpulkan bahwa memang ada hubungan antara NII KW9 dengan Al-Zaitun. 3 hubungannya itu. Hubungan pertama adalah hubungan historis, sejarah, bahwa berdirinya Al-Zaitun juga berdirinya 9 itu. Hubungan kepemimpinan, bahwa pemimpin Al-Zaitun itu juga adalah pemimpin atau presiden negara Islam Indonesia. Yang ketiga hubungan finansial, karena dana yang diperoleh adalah dana dari warga negara NII, itu yang saya katakan tadi berkewajiban menyetor itu. Itu sudah ada, Pak, hasil investigasi itu. Tapi yang berhak mengumumkan hasil investigasi itu bukan ketua investigasi waktu itu Pak Ma'ruf Amin, tapi ketua harian. Dan ketua hariannya waktu itu tidak mau mengumumkan, Pak. Kenapa tidak mau mengumumkan? Ada yang menekan, sehingga waktu itu marah-marahlah Kiai Ma'ruf Amin. Kalau nggak salah ada di majalah Sabili waktu itu. Untuk apa kita kerja sampai 9 bulan? Kalau kemudian hasilnya tidak bisa diumumkan.
Masalahnya kenapa tidak bisa diumumkan? Jadi kalau sekarang Pak Wapres itu selama berapa tahun jadi Wapres itu ya? Jarang-jarang kedengar suaranya. Tapi urusan Az-Zaitun ini cepat dan tegas sekali dia menyatakan harus diselesaikan. Kenapa? Beliau dulu ketua investigasinya Pak. Beliau tahu persis ini. Nah, timbullah pertanyaan Pak. Kenapa dibiarkan Pak? Dulu kita Pak punya dokumen kenegaraan mereka Pak. Siapa presidennya, berapa menteri di bawahnya, ada 26 kementerian waktu itu. Masing-masing dipegang siapa menterinya, menteri sekretaris negaranya siapa, semuanya ada. Menteri keuangan, menteri pertahanannya dan seterusnya. Nama-nama mereka ada lengkap. Bahkan nomor HP mereka, para menterinya itu sebagian ada pada kita. Gubernur mereka ada di berapa tempat di Jawa, baru ada 4 gubernur waktu itu. Di luar Jawa itu belum jadi gubernur lah, istilahnya masih komandemen wilayah. Keuangan mereka diperoleh dari mana? Bank tempat menyimpan uang negara mereka itu di mana? Ada Pak kita dulu itu. Dari mana kita bisa dapatkan dokumen-dokumen seperti itu Pak? Jadi dulu itu Pak sempat terjadi cekcok Pak di negara mereka antara sang presiden dengan menteri sekretaris negaranya. Menteri sekretaris negaranya itu namanya Edi. Edi ini adalah menantu dari Adah Jailani, yang posisi Adah Jailani pada waktu itu sebagai penasihat presiden. Cekcok antara presiden dengan menteri sekretaris negaranya. Ujung-ujungnya keluarlah dekret presiden, di mana menteri sekretaris negaranya Edi itu dipecat. Dengan dipecatnya Edi, menteri sekretaris negara, otomatis dokumen negara kan bisa dibawa oleh dia Pak. Dibawa keluar. Memang bukan Edi yang menemui kita Pak di Forum Ulama Umat. Ada orang yang dia suruh Pak, untuk menyerahkan itu pada kita. Loh, kita mau ngapain dengan dokumen ini Pak? Kita aparat bukan. Maka waktu itu saya serahkan kepada Kapolda Jawa Barat. Ini bangga. Pangdam 3 Siliwangi saya serahkan Pak. Lalu datang menemui saya juga dari BIN Jawa Barat, BIN Pusat, Mabes Polri, enggak silahkan. Telah terjadi negara di dalam negara. Kok bisa dibiarkan ya? Malah yang saya saksikan kemudian, banyak pejabat Orde Baru itu yang berkunjung ke Az-Zaitun kan. Mulai dari Pak Habibie, ada apa lagi ya? Yusuf Kala juga pernah ke sana itu, Menteri Agama. Saya makin bingung Pak. Ini kunjungan apa ini? Jangan-jangan ini kunjungan bilateral dari negara Republik Indonesia ke negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Makin bingung saya Pak. Dan semakin bingung lagi ketika ada seorang pejabat di Jakarta yang mengatakan, siapa yang berani mengganggu Az-Zaitun, iblis. Dan kalau terus mengganggu Az-Zaitun, saya gebuk. Wah kita ini iblis. Perasaan kita waktu itu sebagai warga negara, kita sedang melakukan sesuatu yang mulia untuk negeri ini. Menyelamatkan NKRI dengan keberadaan negara dalam negara. Loh kok malah kita yang mau digebuk? Akhirnya teman-teman, saya wallahu alam itu benar atau tidak, itu teman-teman di Jakarta melaporkan yang bersangkutan ke Mabes Polri. Kok kita malah diancam, ini gimana ceritanya nih? Nah, waktu itu mungkin ya karena kita masih sendirian Pak. Nah sekarang ternyata yang jadi iblis itu banyak Pak, menurut dia. Nah itu siapa yang mengganggu Az-Zaitun? Nah sekarang kan banyak ini. Wapres, Menko Polhukam, Gubernur Jawa Barat, Pak Aparat. Ini jadi hati-hati, ini bisa digebuk ini. Alhamdulillah sudah nggak ada suara itu lagi kan sekarang.